wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih bisa diberikan waktu luang untuk bisa hadir secara online walaupun beda jauh tempatnya. Semoga Allah menggolongkan pertemuan kita kali ini dalam kelompok majelis ilmu. Salat salam buat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga termasuk kita di dalamnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa hal. Khusus untuk yang hadir duluan, ada beberapa hal yang ingin akan sampaikan. Pertama, nanti kita akan bahas ada salah satu doa di surat Al-Imran yang mulainya dengan di surat Al-Imran ayat 193, 192, mulai dari 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas itu di awal. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang kaidah fikih yang keempat dan kelima. Berikutnya baru di akhir akan ada tausiah sebenarnya dari salah satu buku yang akan pengen sharing kepada teman-teman. Ya alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa berkumpul, masih bisa ya tujuannya semata-mata untuk menuntut ilmu ya. Semoga diluruskan lagi, bentar lagi Ramadan. Semoga ini salah satunya momen bahwa kita bukan sekedar iya doang gitu di mulut, tapi coba untuk bergerak dan memang mengusahakan untuk bisa menuntut ilmu. Oke, akan buka dengan surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat 190, dari mulai 191 sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ini ada salah satu doa, ada doa yang diutarakan oleh beberapa orang yang dituliskan dalam surat Al-Imran mulai dari ayat 191. Insyaallah akan bahas secara sekilas tentang ayat ini dulu ya. Akan ngambil dari tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ini dimulai dari Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang beriman. Di sini disebutkan dari alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Yang mana mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Artinya,
Allah tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan juga memberikan balasan orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik. Kemudian mereka mensucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan penciptaan yang batil, seraya berkata, Subhanaka, Maha suci Engkau, yakni dari penciptaan yang sia-sia, dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. Faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Maksudnya, kalimat ini adalah, wahai Rabb yang menciptakan makhluk ini dengan sungguh-sungguh dan adil. Wahai Zat yang jauh dari kekurangan, aib dan kesia-siaan, peliharalah kami dari azab neraka dengan daya dan kekuatan-Mu, dan berikanlah taufik kepada kami dalam menjalankan amal salih yang dapat mengantarkan kami ke surga, serta menyelamatkan kami dari azab-Mu yang pedih. Jadi ini Allah memuji hambanya yang berkata seperti itu. Makanya ini kenapa akan ngebahas di awal ayat ini, harapannya teman-teman mulai tahu artinya apa, mulai tahu maksudnya apa, dan mencoba untuk menghafalkan ya. Apalagi bentar lagi Ramadan nih. Jadi salah satunya ya, kita berdoa dengan doa-doa yang memang sudah ada di dalam Al-Quran dan memang sudah sahih. Baru berikutnya, mereka berkata, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ini doa juga ya. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya telah engkau hinakan ia. Yaitu menghinakan dan memperlihatkan kerendahannya kepada seluruh makhluk. Baru ayat kalimat berikutnya, wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun, yaitu kelak pada hari kiamat mereka nggak akan dapat perlindungan dari Allah, dan mereka tidak akan dapat menghindar dari apa yang Allah kehendaki terhadap mereka. Nah, berikutnya ayat lagi, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ini doanya indah. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yakni penyeru yang menyeru kepada keimanan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An aminu bi rabbikum fa'amanna, berimanlah kamu kepada Rabbmu, gitu. Maka kami pun beriman, gitu. Penyeru itu berseru, berimanlah kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Lalu kami menyambut dan mengikutinya, yaitu dengan keimanan dan kepengikutan kita terhadap nabinya. Baru dilanjutkan, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya tutup dan hapuslah dosa-dosa kami itu, gitu ya. Jadi berdoa gitu. Rabbana faghfir lana dzunubana. Berikutnya, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, antara kami dan Engkau, antara kita dan Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maksudnya pertemukanlah kami dengan orang-orang yang salih. Jadi itu salah satu doanya. Berikutnya dilanjutkan lagi dengan Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau. Ada yang mengatakan artinya atas iman dengan Rasul-Rasul, atas iman dengan Rasul-Rasulmu. Dan ada yang mengatakan juga sebenarnya maksudnya lisan para Rasul. Dan inilah yang mendekati kebenaran sebenarnya, wallahu alam. Baru berikutnya firman-Nya, wala tukhzina yaumal qiyamah, wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat, yaitu di hadapan para pemuka makhluk. Berikutnya dilanjutkan lagi, innaka la tukhliful mi'ad. Oke, sesungguhnya engkau tidaklah menyalahi janji. Maksudnya apa? Maksudnya keharusan akan janji yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulnya Allah, yaitu bangkitnya umat manusia pada hari kiamat kelak di hadapan Allah. Dan sebuah hadis telah ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran ini jika beliau bangun malam untuk mengerjakan salat tahajud. Jadi ini salah satu surat yang dibaca oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat tahajud.
Nih ya, ini Imam Bukhari meriwayatkan nih, dari Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya bahwa ia pernah menginap di rumah Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus bibinya Ibnu Abbas sendiri. Ia berkata, lalu aku membaringkan diri di bagian pinggir tempat tidur, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya membaringkan diri di bagian tengahnya. Maka beliau pun tidur. Dan pada pertengahan malam, tak lama sebelum atau sesudah pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanan beliau, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Selanjutnya beliau menuju ke tempat air yang tergantung di dinding, dan beliau berwudu dan menyempurnakannya. Setelah itu beliau mengerjakan sholat. Baru Ibnu Abbas berkata lebih lanjut, kemudian aku bangun dan melakukan hal yang sama seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Lalu aku berjalan dan berdiri di sisi beliau. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan memegang telingaku. Seusai itu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian mengerjakan sholat witir. Lalu beliau berbaring hingga datang muazin. Maka beliau bangun, mengerjakan sholat 2 rakaat ringan, sholat sunnah subuh, kemudian beliau pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu ayat yang luar biasa indah. Kadang-kadang kita bingung sebenarnya mau doa seperti apa. Padahal sebenarnya kita di Al-Quran sendiri sudah banyak doa-doa, atau misalnya dari sejarah-sejarah sendiri sudah banyak dikisahkan ada orang-orang yang bingung untuk berdoa apa, akhirnya Rasulullah bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya simpel tapi melingkupi seluruhnya. Pengen di dunia hasanah, pengen di akhirat hasanah. Jadi ini salah satu ayat di surat di Al-Qur'an, surat Al-Imran ayat 191 sampai 193. Sebenarnya isinya adalah tentang doa-doa. Semoga teman-teman bisa mulai untuk ya tergerak gitu ya, akhirnya menghafalkan ini, ya membaca salah satunya di sholat-sholat kita. Oke, mungkin itu untuk pertemuan, untuk pembukaan kita. Kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini adalah tentang kaidah fikih. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Sebentar, akan share presentasinya. Windows ini. Oke, sini ya. Kemarin kita sebenarnya udah bahas ada kaidah-kaidahnya masing-masing ya. Ada kaidah-kaidahnya. Jadi dari masing-masing kaidah fikih tentang niat, kaidah fikih tentang yang pertama tentang niat, yang berikutnya tentang yang berikutnya tentang keraguan, berikutnya tentang kesulitan. Nah, kemarin kita baru sampai yang kesulitan ya. Cuman kita bahas satu-satu. Sebenarnya dari kaidah fikih tentang misalnya tentang kesulitan itu ada kaidah-kaidahnya loh gitu. Jadi kaidah fikih tentang kesulitan itu dia punya kaidah-kaidah sendiri gitu ya. Kemarin kita udah bahas satu persatu hingga masuk ke yang terakhir yang tentang sesuatu itu bisa bila sempit menjadi luas, kalau sesuatu itu bila luas menjadi sempit. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Yang keempat ini tentang apa? Yang keempat ini kaidah fikih tentang kemadorotan. Sebenarnya ada beberapa kaidah. Kaidah yang pertama, kemadorotan itu harus dilenyapkan. Jadi ini salah satu kaidah yang harus kita pegang. Contoh misalnya, pembeli boleh memilih barang karena adanya cacat, gitu ya. Jadi ada madorot nih. Jadi ya silakan pembelinya yang harus sebenarnya untuk memilih. Jadi nggak boleh kalau ya sebenarnya udah jelas ya kalau misalnya ada penjual yang malah menutupinya itu salah. Oke. Jadi intinya kalau misalnya ada cacat ya silakan pembeli yang boleh milih. Contoh yang kedua misalnya boleh membatalkan pernikahan karena adanya aib. Oh ternyata nggak tahu. Tiba-tiba pas udah ini loh dia menutup-nutupi malah kita tahu gitu ya. Nah, akhirnya dibatalkan misalnya untuk teman-teman alumni atau apa gitu ya, nanti teman-teman yang udah ini juga ketika tahu sesuatu ya sebenarnya nggak apa-apa. Karena memang ada kaidah yang keempat ini. Kemadharatan itu harus dilakukan. Jadi boleh membatalkan pernikahan karena adanya aib ya,
Jadi makanya ketika memang nanti misalnya ta'arufan ya, buka aja semuanya gitu. Kalau misalnya emang cocok ya alhamdulillah lanjut, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, bereskan. Yang ketiga misalnya boleh perempuan memutuskan nikah karena suami menyulitkan. Misalnya pengen ini, pengen itu, pengen ini, udah nggak mau udah, gitu. Daripada menyulitkan mendingan diputuskan nggak apa-apa. Atau yang keempat, dibolehkan membuat organisasi hakim bela diri kisah garansi untuk menghilangkan kemudaratan. Makanya di Indonesia misalnya ada kepolisian, ada apa gitu ya. Itu organisasi itu dibuat karena ada madorot itu harus dilenyapkan, maka buat itu. Jadi kaidah yang pertama tentang kaidah fikih tentang kemadorotan itu adalah kemadorotan itu harus dilenyapkan. Ada yang kedua. Nah, yang kedua itu kemadorotan tidak dapat hilang dengan kemadorotan. Jadi kalau ada kemadorotan, malah diambil nggak bisa. Ada satu kemadorotan dihilangkan dengan kemadorotan itu nggak bisa. Contoh misalnya, ada orang kemadorotan tidak dapat hilang ya. Jika ya, yang ini ya. Jadi boleh tetap diam di atas. Misalnya ada seorang yang luka. Kalau misalnya dia pindah, maka dia mati. Maka boleh tetap diam di situ. Boleh tetap diam di situ. Justru nggak boleh untuk malah menghindar gitu ya. Di sini nggak mau, malah pindah gitu. Itu nggak boleh. Jadi yang pertama itu boleh tetap, contoh ya, kemadorotan tidak dapat dihilangkan dengan kemadorotan. Yang pertama itu boleh tetap diam di atas orang yang luka jika ia pindah. Karena jika ia pindah, maka yang luka tadi dia mati gitu ya. Maka itu boleh tetap di situ. Atau misalnya ada salah satu contoh nggak disebutin di sini. Orang yang madorot tidak dapat memakan makanan yang madorot lain. Nah, itu agak bingung ya. Kita lanjutin deh yang kedua. Misal, jika uang logam masuk ke dalam botol dan tidak bisa keluar kecuali dipecahkan, maka ia memilih salah satunya. Masuk nih, contoh ya ini, masuk uang nggak bisa diambil, cuman bisa dipecahkan, ya pecahkan. Atau misalnya yang ketiga, kelaparan, tidak boleh ambil makan orang yang kelaparan. Ini agak bingung juga ya. Yang terakhir, tidak boleh ambil darah orang yang butuh darah. Jadi kemadorotan nggak bisa dihilang dengan kemadorotan lain. Misalnya ada tidak boleh ngambil darah orang yang butuh darah. Lagi orang yang butuh darah itu nggak boleh malah diambil kemadorotan. Ya udah sekalian nih, nggak bisa gitu. Jadi nggak boleh cari orang-orang yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa hal. Mungkin agak beribet sih nanti kita bahas deh kalau misalnya emang agak ribet lagi. Nah berikutnya, kemadorotan membolehkan yang terlarang. Nih. Jadi waktu kemarin-kemarin sekali lagi, ini mungkin di review lagi, biasanya ini baru pertama kali kita bahas di 20, sebelum-sebelumnya kita nggak ngebahas, belum sampai ke sini, biasanya yang kita bahas itu yang 5 kaidah pokok fikih aja. Niat, ragu, sulit, udah gitu madorot, udah gitu adat. Nah, kita bahas satu-satu, dan ternyata dari masing-masing 5 ini ada kaidah-kaidahnya. Nah, untuk kaidah madorot, untuk kaidah fikih tentang kemadorotan, ada salah satu kaidah yang judul kemadorotan membolehkan yang terlarang. Contoh misal, boleh makan bangkai daging babi, minum khamar karena terpaksa dan terdesak. Tapi cuman boleh, ya udah, misalnya udah nyari-nyari, ya kayak kemarin, misalnya di hutan, tersesat, kayak waktu itu ada beberapa orang lagi daki gunung, tiba-tiba lupa arah, malah tersesat gitu ya. Ketika tersesat, bingung, nggak tahu makanan apa di sini, tumbuhan-tumbuhannya nggak ngerti macam-macam. Yang jelas di situ ada babi, di situ ada bangkai misalnya. Yang jelas itu ya, daging babi dan bangkai itu sebenarnya dia tidak mengandung racun gitu ya. Kalau misalnya tumbuhan mah saya nggak tahu nih, makan ini langsung meninggal nggak bahaya kan? Nah, akhirnya dibolehkan untuk memakan bangkai atau daging babi ketika memang terpaksa atau terdesak. Oke? Gitu ya. Atau yang kedua, boleh mengucapkan lafaz kekufuran karena terpaksa. Jadi misalnya kalau waktu zaman dulu pernah ada yang kayak gitu kasusnya. Jadi benar-benar dipaksa untuk mengucapkan lafaz kekufuran. Tapi benar-benar itu hidup dan mati gitu. Kalau memang kasusnya kayak gitu hidup dan mati, maka dibolehkan untuk dia dia mengucapkan lafaz kekufuran. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya misalnya boleh, ini nih, Akang juga baru tahu nih, boleh mengambil harta yang punya hutang karena tidak mau bayar.
Beda loh, misalnya ini mengambil harta, dia datang nih ke suatu, ada orang yang dia si A minjem ke si B gitu ya. Akhirnya udah lama nggak dibayar-bayar. Si B datang ke rumah si A gitu. Ketika datang ke rumah si A, malah tetap banyak alasan ini itu segala macam dan dibolehkan untuk mengambil harta yang punya hutang. Jadi boleh si B itu ngambil harta si A karena dia nggak mau bayar. Beda ketika misalnya kayak ah kan boleh saya ngambil, kata si B, ya udah aja tanpa sepengetahuan si A dia ngambil, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia datang udah ngobrol segala macam ternyata si A banyak cencong becong banyak ini itu ya boleh diambil ya. Jadi kemadorotan membolehkan yang terlarang. Sebenarnya boleh nggak ngambil? Ya nggak boleh. Tapi akhirnya dibolehkan karena kemadorotan membolehkan yang terlarang. Berikutnya, boleh makan apa saja yang diperlukan karena makanan haram sudah menjadi umum misalnya. Ini juga kasus nih misalnya, makanya defaultnya tuh rata-rata udah menjadi haram di suatu daerah tuh makanan tuh haram gitu ya, susah untuk mencari yang halal misalnya, ya udah dibolehkan untuk makan yang secukupnya gitu ya. Atau misalnya nomor 5, boleh menggali kubur karena mayit belum dikafani. Oh iya, menggali kubur boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kecuali kalau misalnya karena misalnya kalau ada kasus di otopsi itu ada sebabnya ya, akhirnya jadi boleh. Nah ini juga akhirnya jadi boleh untuk menggali kubur ternyata lupa si mayatnya belum dikafani misal, atau misalnya bisa jadi ya ini ada seorang saudara meninggal di suatu tempat, akhirnya dikasih tahu datang pas ke sana itu mereka tidak memandikan, tidak memprosesi mayatnya tidak sesuai dengan muslim misalnya, akhirnya tidak dikafani, maka boleh untuk menggali kubur dan akhirnya mengkafani. Atau berikutnya yang 6, boleh menangkap, menghukum porno aksi dan pornografi, pemabuk, pecandu dan yang atau misalnya membela diri itu boleh ya. Jadi kemadorotan membolehkan yang terlarang. Nah, berikutnya ada lagi kaidah ini. Kaidah ini adalah yang pertama, tidak ada haram karena darurat dan tidak ada makruh karena perlu. Apa yang dibolehkan karena darurat hendaklah diukur dengan ukurannya. Contoh, tidak boleh yang darurat makan yang diharamkan kecuali yang tadi ya sekedar memenuhi rasa lapar. Jadi cuma memenuhi rasa lapar aja boleh, gitu ya. Tapi kalau udah lebih enak kuning apa itu menang, gitu ya. Ya buktinya ya sebenarnya nggak tahu enak atau enggak, tapi orang yang non muslim mereka menikmati makan babi, makan apa gitu ya. Ya sebenarnya berarti mungkin enak gitu. Awalnya haram, tapi nggak ada makanan, ya udahlah makan, tiba-tiba pas makan enak, malah berlebihan, nah itu yang nggak boleh. Sekedar memenuhi rasa lapar itu boleh. Oke. Berikutnya, menegur orang dengan cara sindiran dipandang cukup dan tidak boleh pindah dengan cara yang lebih kasar. Jadi menegur sindiran tapi cukup. Itu boleh. Oke. Atau yang ketiga, seorang dokter boleh periksa yang bukan muhrim. Jadi misalnya kan ya sekarang juga biasanya nyari-nyari ya misalnya, oh saya mau pengen nyari dokter yang perempuan, emang nggak bisa lah gitu ya, misalnya yang perempuan nyari dokter yang perempuan gitu ya, silahkan. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, akhirnya ya udah nggak apa-apa untuk diperiksa. Tapi intinya semua ditutup kecuali yang memang mau diperiksa, misalnya tangan keseleo atau kena kebakar atau apa ya, itu aja yang diperlihatkan gitu, sisanya enggak. Atau misalnya yang keempat, boleh mengambil rumput orang, jadi ada rumput orang boleh kita ambil untuk hewan yang kelaparan. Waduh, ada hewan yang kelaparan, kita ambilin gitu ya. Tapi bukan buat dijual, tapi ngambil untuk hewan yang kelaparan. Itu boleh, gitu ya. Apa yang dibolehkan karena darurat, hendaklah diukur dengan ukurannya. Oke ya, itu ya. Nah, berikutnya ada lagi kaidah untuk yang kemadorotan, keperluan kadang menempati tempat darurat. Gitu ya. Hajat atau keperluan, sebenarnya ada di sini tuh bahasanya hajat. Hajat kadang menempati tempat darurat. Hajat itu maksudnya adalah keperluan. Keperluan kadang menempati tempat darurat. Contohnya misalnya, dibolehkan menjanjikan upah kepada yang berjasa karena diperlukan banyak orang misalnya. Atau yang kedua, diperbolehkan memindahkan kewajiban membayar hutang kepada orang lain dengan bayar hutang dengan hutang karena diperlukan. Membayar hutang dengan hutang misalnya, memindahkan kewajiban. Asalnya ke sini, oh yaudah saya minjam nutup lagi ya, itu boleh gitu ya. Atau yang ketiga, boleh melihat perempuan yang bukan muhrim karena khitbah atau muamalah. Ini juga nih, misalnya ada yang mau nikah nih. Sebenarnya boleh
untuk melihat perempuan yang bukan muhrim. Maka sebenarnya ada tata caranya sendiri. Ini khusus untuk ta'aruf misalnya. Nih ta'aruf tuh kayak gimana gitu ya. Itu silakan nanti dipelajari sendiri. Tapi yang keempat misalnya boleh tengah sawah dan sewa sawah karena keperluan dalam kehidupan. Nah, ini juga boleh. Jadi keperluan kadang menempati tempat yang darurat. Berikutnya, nah ini, apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka harus dipelihara yang lebih besar madorotnya dengan melaksanakan yang lebih ringan. Ada dua nih, dua-duanya kerusakannya saling berlawanan. Kita harus lihat mana yang lebih ringan, mana yang lebih besar. Kita melaksanakan yang lebih ringan. Contoh, boleh membedah perut yang mati jika ada bayi yang diharapkan hidupnya. Jadi kalau misalnya kira-kira memang ini ada seorang ibu dia lagi hamil ternyata kecelakaan atau apa gitu ya. Kecelakaan tuh akhirnya si ibunya nggak bisa tertolong gitu. Nah, ternyata tahu, oh di dalamnya itu ada bayi. Nah, berarti boleh untuk membedah perut. Akhirnya diharapkan ya si bayi ini bisa selamat gitu. Nah, atau misalnya yang kedua, diperbolehkan melakukan kisos, hudud, dan menindak pemberontak di jalan gitu ya. Kalau di jalan tiba-tiba ini gimana nih, gua kebunuh atau dibunuh gitu misalnya kayak gitu ya. Ya akhirnya nggak apa-apa, silahkan gitu. Karena memang membela diri gitu. Atau yang ketiga, boleh bagi yang terpaksa mengambil makanan orang lain dengan paksa. Gitu. Gimana nih? Ini kasusnya benar-benar ekstrim ya. Antara ngambil atau enggak. Kalau enggak jadi masalah, kalau ngambil masalah. Kita lihat, oh kalau misalnya enggak ngambil malah meninggal gitu ya, segala macam. Maka akhirnya ngambil aja dengan terpaksa gitu. Ini contohnya kemarin waktu Akang nggak sengaja lihat di YouTube ada kasus di yang Boruto yang baru-baru, ada seorang kayaknya masyarakat rakyat di Konoha tiba-tiba dia ngambil sesuatu dari Hokage gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa, ternyata oh buat anaknya misalnya, buat siapanya gitu ya. Karena memang terpaksa nggak ada lagi gimana gitu. Atau berikutnya yang keempat, boleh memotong pohon orang lain jika diharapkan ada udara atau cahaya yang masuk. Nah ini juga sebenarnya di kita itu orang Indonesia kadang-kadang sekarang mau yang udah menikah atau segala macam, pokoknya yang zaman now agak kurang aware dengan lingkungannya. Kadang-kadang ada dari bagian rumah kita yang sebenarnya mengganggu kiri kanan gitu. Kalau ternyata yang memang mengganggunya contoh pohon gitu ya, ini teh malah ngalangin, saya teh pengen ada udara, udah diomongin hese, udah potong nggak apa-apa gitu. Karena memang sudah masuk ke wilayah kita gitu. Atau misalnya kayak kemarin sebenarnya ada salah satu kasus, padahal beliau ke gedungnya Ustadz misalnya, udah Ustadz ke gedungnya gitu ya, di satu kompleknya Om. Ternyata tetangganya itu bocor rumahnya. Pas dicek, ada paralon di sebelah yang dari dia itu, yang dia ngegurujuk ke rumahnya. Udah dilihat sama si orang itu, sama si ustadznya. Tapi tetap malah dibiarin. Berarti kalau kayak gitu ya, akhirnya kalau emang dia nggak mau ya, boleh sama kita langsung misalnya di-cut apa gitu ya, dipindahin, diapain gitu, tanpa pengetahuan dia ya, udah ngomong gitu. Atau misalnya kayak rumah Akang ada di daerah sana, tiba-tiba di sana tuh, di rumah Akang yang sana tuh, ada paralon tetangga sebelah, dari atas lantai 2 dia masuk ke kayak ada pembuangan gitu ya, pembuangan sedikit di depan rumah sebelah kanan tuh, ujung paling luar sebelah kanan tuh sengaja dikosongin, itu itu sebenarnya untuk tempat sampah atau bukan untuk tempat sampah sih, bisa tempat sampah disimpan di situ ya, tempat sampah, karena di bawahnya itu ada saluran air gitu, biar si airnya dari jalan tuh masuk ke situ. Tiba-tiba yang di sebelah tuh si paralonnya disimpan ke sana gitu ya. Udah gitu ngebuang tai burung atau segala macam ke situ gitu. Kalau sebenarnya Akang boleh, sebenarnya Akang boleh untuk melakukan hal itu. Sebentar, ada yang masuk lagi. Sebenarnya Akang boleh untuk melakukan hal itu, kalau mau gitu ya. Karena memang dia ada dua madorot nih gitu ya. Yang satu dia udah merugikan saya, yang berarti nggak apa-apa. Sebenarnya kayak gitu. Sebentar, ada yang masuk lagi.
Nah, berikutnya, jika yang madorot mendapatkan daging binatang yang tidak disembelih dan mendapatkan makanan yang tidak ada pemiliknya, maka yang paling sahih memakan daging itu daripada memakan makanannya. Mendapatkan daging binatang yang tidak disembelih, mendapat makanan yang tidak ada pemiliknya. Gitu ya. Maka yang paling sahih adalah memakan daging itu daripada memakan makanan. Jadi ada nih dua. Satu makanan, nggak ada pemiliknya ya. Gitu ya. Yang satu ada daging binatang, mereka nggak disembelih. Pilih mana? Ya ambil yang tidak sembelih. Karena ya tadi, kalau ada yang dua berlawanan, pilih yang paling ringan. Ini sebenarnya bukan kalau misalnya hal yang complicated, bukan wewenang kita ya. Kayak misalnya kemarin lockdown atau apa dari pemerintah gitu ya, itu memang wewenang pemerintah, bukan wewenang kita. Ya ini sebenarnya yang kaidah-kaidah fikih yang 5 ini kita butuhkan juga ketika kita berhadapan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya ada masalah, kita jadi bisa menyelesaikannya. Oh, kita tahu tuh kayak tadi Akang. Ternyata boleh loh gitu. Boleh loh yang ini nih. Ternyata boleh loh yang ngambil harta orang yang punya hutang karena tidak mau bayar gitu. Oh, ternyata boleh gitu. Dulu Akang nggak tahu gitu. Oke. Atau yang terakhir, dia melihat kemungkaran karena jika melarang menjadi bencana. Jadi ada mungkar nih. Kita ngomong nih, wah masalah nih, ya udah diem. Itu nggak apa-apa. Sebenarnya jangan diem gitu. Tapi kalau karena ya kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain selain diem, ya udah, gitu ya. Ini ya. Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, maka harus dipelihara yang lebih berat madorotnya dengan melaksanakan yang lebih ringan. Pilih mana yang lebih ringan. Nah, berikutnya masuk ke yang ini. Apabila berlawanan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya. Contoh, tidak diperbolehkan minum khamar dan makan hasil judi karena kemafsadatannya lebih kuat daripada manfaatnya. Tidak diperbolehkan minum khamar, tidak diperbolehkan makan hasil judi. Yang nggak jelas, gitu ya. Karena lebih kuat mafsadatnya daripada manfaat. Atau misalnya, berbohong merupakan sifat tercela, tapi jika bertujuan mendamaikan, maka diperbolehkan. Karena besar manfaatnya. Gitu. Sebenarnya defaultnya bohong nggak boleh. Gitu. Akang dulu nggak tahu. Pokoknya defaultnya Akang sebelum tahu ini tuh, apapun yang terjadi, pokoknya Akang nggak boleh berbohong. Gitu. Kayak misalnya, berarti sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya berbohong ke istri misalnya karena pengen karena pengen membuat hatinya senang gitu guys. Berarti boleh sebenarnya ya kan guys. Itu ada istri Akang. Berikutnya nih, menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini poinnya. Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Contoh, menjaga batal saum diutamakan daripada berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan baik karena memperhatikan sunnahnya. Karena kalau terlalu menghirup masuk bisa jadi batal. Jadi menjaga lebih diutamakan. Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Oke? Atau yang kedua, mencorok-corok rambut dalam toharoh hukumnya sunnah dan dibenci bagi yang berihram untuk menjaga jatuhnya rambut. Sebenarnya kalau toharoh gitu kan, sunnah gitu ya. Tapi kenapa ketika ihram sebaiknya jangan? Karena bahaya, nggak boleh sampai rambut tuh jatuh gitu. Nah, menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Atau yang ketiga, dibolehkan meninggalkan sebagian kewajiban karena sangat sulit, seperti berdiri waktu sholat karena sakit misalnya. Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Maka mungkin teman-teman pernah ngedengar juga, ada beberapa kasus yang disebutkan di dua kaidah fikih. Karena sebenarnya, ya tadi, masing-masing kasus tuh bukan berarti kasus A cuman ada kaidah fikih yang pertama doang, enggak gitu. Karena bisa jadi ya tadi, ada satu kasus, oh ini kaidah fikih tentang madorotnya, kaidah fikih tentang niatnya, kaidah fikih tentang apanya, oh ternyata digabung tuh jadi kayak gini gitu. Kebayang ya? Jadi sebenarnya bisa digabung-gabung. Nah, kita sudah beres untuk kaidah fikih tentang kemadorotan. Berikutnya kita masuk ke yang kelima. Nah, yang kelima ini mulai menarik nih. Sekarang jam berapa? Jam 5 lebih 34. Oke, masih ada waktu. Oke, ini. Kaidah fikih tentang adat. Adat itu sebenarnya adalah urf. Gitu ya. Ada yang namanya urf. Sebenarnya mungkin kita udah bahas ya, sebenarnya udah bahas waktu itu. Yang 5
5 kaidah pokok fikih yang secara sekilas. Ini salah satunya di surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urf. Nah, ada itu. Perintahlah dengan ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa'arid 'anil jahilin. Ini salah satu dasar dalil kaidahnya. Nah, sebenarnya urf itu adalah apa? Nah, urf itu apa? Adat itu apa? Sebenarnya beda, tapi akhirnya disamakan aja. Banyak ulama yang akhirnya menyamakan antara urf dan adat. Urf itu adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal. Jadi secara logik, oh logiknya oke. Oh, ini baik, diterima akal gitu ya. Oke, berarti itu adalah urf. Atau misalnya adat, itu urf ya. Kalau adat apa? Adat itu adalah sesuatu yang berulang-ulang, tidak ada hubungannya dengan akal. Jadi urf dan akal ya, sebenarnya di sini akhirnya urf sama dengan akal. Nah, yang pertama itu adalah adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Oke. Contoh misalnya, seseorang menjual sesuatu dan memutlakannya, maka ditetapkan atas yang biasa. Memutlakan itu ada yang mutlak, nanti ada kalimat dalam Al-Quran atau hadis itu misalnya bahasanya tuh mutlak, umum gitu ya. Secara umum, bahasanya umum ya ditetapkan atas yang biasa gitu. Kalau umum gitu ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, jual beli yang berlangsung biasa sesuai dengan harga atau nilai biasa, misalnya dengan dirham. Jadi jual beli itu berlangsung biasa sesuai dengan harga yang biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah biasa jual beli kayak gitu dan harganya segitu ya udah nggak apa-apa segitu, gitu ya. Atau yang ketiga, nah ini contoh misalnya di Indonesia masuk WC dan makan jamuan misalnya. Kan ketika kita kalau di Sunda ya datang, sebenarnya kalau misalnya ini kan biasanya langsung masuk ke ruang tamu ya. Ruang tamu di situ sudah ada jamuan, sudah ada minum, sudah ada apa, defaultnya ada kan biasanya, udah ada jajanan. Minum mungkin enggak ya, karena minumnya biasanya dihadirkan ketika ada tamu aja gitu ya. Kalau misalnya enggak kan enggak. Nah, kalau misalnya ada makanan biasanya kita datang tiba-tiba udah ada makanan ya sebenarnya enggak apa-apa langsung dimakan gitu ya. Karena akhirnya dibalikin lagi kembali kepada kebiasaan. Itu sebenarnya gratis atau enggak? Dan defaultnya kalau datang ke suatu rumah ya sebenarnya gratis aja ambil gitu, mangga silakan gitu ya. Atau misalnya masuk WC, sebenarnya akhirnya dikembalikan lagi pada kebiasaan gratis atau enggak. Karena ada beberapa tempat yang sebenarnya digratiskan, ada beberapa tempat yang tidak digratiskan gitu ya. Jadi silahkan aja pilih. Akhirnya dibalikin kepada kebiasaan di sana apa gitu. Atau misalnya kayak gini, ada penjahit, ada pelukis, ada arsitektur, ada software sebenarnya tentang untuk kasus penjahit sama pelukis ya, sebenarnya tentang benangnya, tentang cat lukisnya, akhirnya dikembalikan kepada hal biasa, kepada kebiasaan, yaitu sebenarnya ketika kita bayar, itu udah termasuk di dalamnya. Maka kita nggak bayar, Pak, berapa harga, berapa jasanya, berapa benangnya, berapa jarumnya, enggak kan gitu ya. Cuman tinggal langsung, oh ini penjahit itu kayak gini, oke, kayak gini langsung. Oke, gitu. Baru berikutnya ini ada satu kaidah lagi yang namanya sesuatu yang dikeluarkan syarak secara mutlak dan tidak ada pembatasan dalam syarak dan dalam ketentuan bahasa dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada sesuatu yang dipandang baik gitu ya. Contoh misalnya, niat dalam sholat kembali pada urf sebenarnya tidak dijaharkan. Atau misalnya batas masjid untuk tahiyatul masjid sebenarnya dikembalikan kepada urf, kebiasaan logik. Logiknya mana nih? Tahiyatul masjid itu di mana misalnya? Ketika di Salman, di dalam masjidnya jelas, berarti bisa tahiyatul masjid. Kalau di halaman, gitu ya. Atau misalnya lagi Jumatan di Salman, kan sampai ke depan kantin Salman tuh. Berarti di situ ada tahiyatul masjid atau enggak gitu ya. Sebenarnya kembali kepada urf, kepada logiknya. Gitu ya. Kalau akang karena memang oh iya ini udah di luar, bukan masjid lagi, tidak pernah dipakai tempat sholat, maka kalau di luar sana enggak sholat tahiyatul masjid. Ya, sholatnya sholat intidor misalnya, sholat syukrul wudu misalnya gitu ya, sholat duha silahkan gitu ya. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid nggak ada. Bahkan kalau misalnya akang yang di halaman Salman aja, kalau akang ya karena belum paham secara detail ya. Sementara sampai saat ini kalau di halaman Salman pun yang di luar itu akang nggak sholat tahiyatul masjid kecuali di dalam ruangan masjidnya gitu ya. Atau berikutnya misalnya jual beli dengan mu'atoh, yaitu jual beli di mana si pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa ijab kabul karena harga barang tersebut sudah maklum. Ya udah, kan biasanya beli nih
beli, nggak harus, oke saya terima ini dengan harga sekian, nggak kayak gitu kan. Jadi langsung aja. Memang sudah biasa dikembalikan kepada ketentuan bahasa gitu ya. Oke, itu kaidahnya. Berikutnya ada lagi nih, kaidah berikutnya. Ini masih tentang adat ya, masih tentang adat. Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat. Tidak dapat menempati tempat syarat. Oke, contohnya gadai, ini maksudnya gadai bukan fadai ya. Gadai di suatu tempat yang mengambil manfaat dari gadaian, maka mengambil manfaat tidak termasuk dalam syarat gadaian gitu. Adat kebiasaan yang diterapkan dalam suatu segi tidak dapat menempati tempat syarat. Itu yang kedua. Jika suatu tempat terjadi adat orang yang berhutang menambah lebih dari hutangnya, maka tambahan itu tidak menduduki tempat syarat hutang. Jadi kalau misalnya di suatu daerah misalnya, sebenarnya ada suatu adat gitu ya, ada suatu adat ketika berhutang, ketika mengembalikan itu pasti dilebihkan gitu. Pasti dilebihkan. Maka tambahan itu tidak menduduki tempat syarat hutang. Cara itu terlarang karena berubah kepada riba. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya balik lagi ke ketentuan yang waktu itu akan dibahas yang dua itu ya. Segala ibadah haram kecuali yang diperintahkan, segala muamalah halal yang diharamkan. Maka segala sesuatu itu bebas kecuali ada yang mengharamkan. Generalnya itu bebas. Generalnya itu halal. Tapi ketika ada sesuatu, kasusnya apa, dan memang kasus itu menjadi haram ketika terjadi sebab dan sebabnya terpenuhi, maka itu jadi haram, gitu ya. Oke, kaidah fikih tentang adat. Ijtihad itu tidak batal karena ijtihad, gitu ya. Berikutnya ini, ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Contoh, ijtihad Abu Bakar terhadap tawanan perang Badar dengan membayar tebusan. Lalu ada ijtihad Umar yang memutuskan agar mereka dibunuh. Dikuatkan di surat Al-Anfal 67. Nah, ijtihad Umar ini dijalankan tanpa membatalkan ijtihad Abu Bakar gitu. Jadi ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad karena ini yang berhubungan dengan adat ya. Atau misalnya ijtihad Umar tentang waris, Syakik tidak mendapat bagian karena terhabiskan, sementara Ahlana ini agak ribet lah. Tapi intinya ada ijtihad Umar di awal, lalu pada bagian lain ijtihadnya dirubah gitu ya tentang waris. Nah, ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad lain. Jadi ijtihad itu tidak batal karena ijtihad yang baru. Atau yang ketiga, berubah ijtihad dalam arah sholat. Tidak perlu mengulangi rakaat atas ijtihad yang pertama. Misalnya sholat, baru tahu pas sholat di tengah-tengah, geningan ke sana. Akhirnya dipindahin gitu. Jadi tidak perlu mengulangi rakaat atas ijtihad yang pertama gitu. Gitu ya. Jadi kalau misal awal ijtihadnya kemana, tiba-tiba ternyata gening ke sini. Baru tahu, wah ya diganti. Atau misalnya ya kalau misalnya yang sebenarnya tergantung dari wilayahnya. Kadang, nah ini juga dikembalikan kepada uruf sebenarnya. Kembalikan kepada kebiasaan juga, kepada adat. Biasa kalau misalnya kita sholat di suatu tempat nggak pernah ngelihat ya, waktu kemarin juga Wildan tuh nanya ketika misalnya lagi di Bali, ini Kang gimana kiblatnya, cek pakai kompas itu arahnya tuh beda sama arah kiblat yang di masjid itu gitu ya, ikuti ya. Sebenarnya akhirnya waktu itu ketika itu kan sholat duluan ya, udah gitu ada orang-orang yang baru datang, orang-orang yang baru datangnya ini akhirnya nggak berimam kepada yang udah sholat duluan ya, Will dan kawan-kawan ini, karena memang nggak sama si si kiblatnya. Akhirnya dia bikin jamaah yang baru gitu ya. Makanya kan kadang-kadang seperti itu ya, jadi tergantung dibalikin kepada yang ini aja gitu. Jadi biasanya sih kalau misal defaultnya kita nggak selalu melihat arah sholat, tapi kalau memang udah masjid udah dipastikan ke sana ya udah ikutan ke sana gitu. Sebenarnya untuk kaidah tentang ini, ada satu lagi sebenarnya. Apa yang diperbuat orang banyak adalah hujah yang wajib diamalkan. Contoh, menjahit pakaian, yang menyediakan benang, jarum, dan mesin jahit, serta perlengkapan lain adalah menjahit. Jadi apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujah yang wajib diamalkan. Jadi nggak perlu mana benangnya, mana jarumnya, mana mesin jahitnya gitu ya. Mungkin ini terkesan kok gitu ya, tapi biasanya ini salah satu contoh yang sebenarnya kan nggak mungkin kayak gitu kan, si penjahit pakaian gitu, nggak mungkin mana benangnya, mana jarumnya, mana mesin jahitnya, pokoknya saya datang deh gitu ya. Beda dengan si ada dua kalau di kebiasaan kita, kalau misalnya nyuci laundry gitu ya, ada dua, bisa kita datang ke tempat laundry, berarti kalau kayak gitu kan mereka yang menyediakan mesin cuci dan segala macam, atau yang kedua kita membayar seseorang untuk nyuci di rumah kita gitu.
Berarti kalau nyuci di rumah itu ya kita yang nyediain air segala macam itu tergantung dari yang diperbuat banyak orang. Nah, beda kalau misalnya yang pakaian kan nggak kayak gitu ya. Nggak tiba-tiba kita udah punya gitu ya mesin dan segala macam. Kita bisa ngejahit kan nih, di saya ada mesinnya, ada segala macamnya. Nggak kan gitu ya. Kita tinggal datang ke tempat orang itu, kita diukur udah gitu, dia yang nyediain benang, dia yang nyediain jarum, dia yang nyediain mesin jahit. Berikutnya ada lagi, adat yang dianggap hanyalah yang terus-menerus dan berlaku umum, bukan yang jarang. Contoh, langganan majalah diantar jika tidak komplain, karena biasanya defaultnya diantar. Dan itu selalu terus-menerus. Tiba-tiba enggak, maka komplain wajar gitu. Jadi adat yang dianggap itu yang terus-menerus. Atau misalnya, ya waktu hamil tidak lebih dari setahun. Itu kan kebiasaan yang berlaku terus-menerus. Atau menopause ketika umur 55 tahun misalnya perempuan. Nah, itu kan yang berlaku terus-menerus dan umum, gitu ya. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang kaidah fikih, tentang kemadorotan dan tentang adat. Nanti insya Allah sebenarnya ada tambahan-tambahan lain kaidah fikih itu. Akang coba sambil kalau misalnya ada yang mau nanya langsung di komentar dulu ya, baru nanti Akang persilakan untuk bertanya lebih lanjut ya. Sebenarnya untuk kaidah usul fikih ini sebenarnya ada lagi. Akang bacain dulu ya, Akang bacain dulu di halaman ini 71. Akang ngambil dari buku ini nih, ada bukunya. Nah, sebenarnya ada 5 kaidah besar yang itu ya. Ada juga yang 40 kaidah yang memang disepakati. Yang tidak besar. Contoh yang pertama, misalnya, memberlakukan teks lebih didahulukan daripada membiarkannya. Wah, ini harus dibahas satu-satu lah. Tapi ada yang kayak gitu. Atau misalnya, lafaz yang mutlak itu apa? Tidak berbatas, general, jadi berlaku kegeneralannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Baik dalam bentuk nas maupun dilalah. Nas itu yang jelas nasnya ataupun dilalah petunjuk makna gitu ya. Jadi kalau ada yang general, Rasulullah bilangnya general, ya berlakunya general. Ketika kita menemukan sesuatu dari perkataan Rasul atau dari firman Allah atau dari perkataan Rasul dan ternyata malah mengkhususkan, maka wajib untuk mengkhususkannya gitu ya. Jadi kalau misalnya cuman poinnya yang di sini kalau lafaz mutlak berlaku kemutlakannya gitu. Atau misalnya ada lagi nih yang ilat hukum, segala sesuatu berputar sesuai dengan ilat hukumnya. Ketika ada suatu halal dan haramnya itu dia pasti melekat ilatnya, pasti melekat sebabnya. Sesuatu itu haram karena apa? Gitu ya. Contoh yang Akang yakini misalnya, isbal itu nggak boleh. Memang ada dalilnya, general. Tapi ketika ada yang mengkhususkan, maka wajib untuk dikhususkan. Gitu. Atau misalnya ini, menggambar. Gitu ya. Atau misalnya membuat patung misalnya. Generalnya ya nggak boleh, tapi ternyata kalau ada yang khususkan berarti yang nggak boleh itu yang dikhususkan aja, gitu. Jadi seperti itu ya. Maka ada yang mau ditanyakan dulu untuk saat ini? Ada banyak ya. Enggak, saya sebutin satu-satu. Anissa ada yang mau ditanyakan? Anissa Rahmawati. Nggak ada. Fauzan? Ibrahim? Ada? Faiza? Enggak, Kang. Rangga? Bingung ya? Aman, oke. Rifki? Aman, Ki? Rada-rada... Oh, enggak. Oke, Fauzan. Mengikuti, oke. Rifki mengikuti. Sultan Aji? Ada? Takia? Yang unyu-unyu itu siapa namanya ya? Ya udah, saya panggilnya unyu-unyu. Soalnya nggak tahu siapa. Nggak ada? Oke. Wildan? Ada? Siap, sudah Kang, tidak. Ya nanti insya Allah akan sharing lagi contoh-contohnya biar bisa dibaca lagi. Sebenarnya
untuk memahami masing-masing ini agak perlu berat, tapi memang targetnya dari akan ngebahas ini tuh tentang ya minimal teman-teman di aware. Jadi aware tentang oh iya sebenarnya ada kaidah fikih loh. Sebenarnya ulama tuh nggak sembarangan loh. Akhirnya makanya ada ulama yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C. Bagaimana caranya? Oh ternyata memang karena kaidahnya gitu. Karena menganggap suatu masalah itu dia melihat dari berbeda sudut pandang. Cuman masalahnya tadi juga akan sharing misalnya sama Rangga misalnya. Kalau misalnya satu sunnah, satu wajib gitu ya, itu nggak bertentangan. Oke? Okay? Karena dua-duanya ya dilakukan gitu kan ya. Ya gitulah. Tapi kalau misalnya ada yang satu haram, satu halal, nggak mungkin halal dan haram dalam satu waktu. Nggak mungkin halal dan haram dalam satu kasus. Nggak mungkin. Nggak mungkin bilang kanan dan kiri dalam satu waktu. Nggak mungkin saya dalam keadaan sekarang menghadap ke depan dan belakang. Pasti ada harus milih. Saya sebenarnya di depan, saya sebenarnya di belakang. Maka ada perbedaan yang memang apa perbedaannya itu adalah makbul, memang perbedaannya itu memang boleh, tapi ada juga yang perbedaannya sebenarnya tidak dibenarkan gitu. Karena memang yang satu halal, yang satu haram. Berarti kalau halal dan haram harus milih di antara keduanya. Sebenarnya seperti itu gitu. Oke, salah satu contoh yang pengen Akang sharingkan. Ini ada kemarin Rangga nanya sebenarnya. Ini terinspirasi dari itu. Kemarin Rangga nanya sebenarnya Kang ada nggak sih malam nisfu Sya'ban? Nah, ini Akang share nih misalnya. Akang share ya. Secara sekilas aja ya. Kelihatan? Belum? Udah? Ya. Tentang nisfu Sya'ban. Udah pada kelihatan ya? Bentar. Nah, oke. Tentang nisfu Sya'ban ini. Tentang nisfu Sya'ban. Jadi kemarin tuh bilang, sebenarnya ada nggak sih nisfu Sya'ban? Nah, masalahnya kayak gini. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini, ketika kita bilang kayak gitu, oh ada kemuliaan, oh ada amal-amalan. Oh berarti kalau misalnya ada orang-orang yang mengamalkan tentang kemuliaan dan amal-amal, berarti ini sesuatu yang berhubungan dengan ibadah atau muamalah? Pasti berhubungannya bukan muamalah kan? Karena ini adalah ibadah. Maka harus pakai kaidah. Kaidahnya apa? Semua ibadah haram kecuali yang diperintahkan. Maka nggak boleh kita beribadah menurut keyakinan kita. Nah, gitu ya. Oh, tapi enggak, Kang. Ini ada argumentasinya. Nih, ternyata ada argumentasinya di surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan sejarah segala urusan yang penuh hikmah. Oke. Jadi ada orang yang bikin ini tuh argumentasinya itu loh. Karena apa? Karena Ikrimah rahimahullah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan malam yang diberkahi adalah nisfu Sa'ban katanya gitu. Yang di dalamnya sunnah dibentangkan, orang-orang hidup dibebaskan dari kematian dan diwajibkan haji di dalamnya, maka tidak ditambah dari mereka seorang pun dan tidak pula dikurangi seorang pun. Nah, poinnya gini yang pengen akan terangkan. Pasti setiap muslim yang bilang dia muslim, ketika bilang sesuatu pasti dia punya argumennya. Cuman masalahnya argumennya diterima atau enggak. Sebenarnya seperti itu gitu. Maka balik lagi, ini yang kaidahnya. Ibadah haram kecuali yang diperintahkan, muamalah halal kecuali yang diharamkan. Ini untuk masalah ibadah, oh ternyata ada juga dalil-dalilnya gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, akan belum bahas dulu. Ini dalil yang pertama. Jadi dia pakai surat Ad-Dukhan, mereka pakai surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Nah, ada juga dari hadis nih. Hadisnya ini dari Abu Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam pertengahan pada bulan Sya'ban tuh bahasanya jelas. Maka berdirilah kalian pada malam harinya dan saumlah kalian pada siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wow. Jadi pertama udah ada Al-Qur'an, yang kedua nih ada hadisnya. Hadis yang pertama itu. Wah, ada juga hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ali, barang siapa yang sholat 100 rakaat pada malam nisfu dan setiap rakaatnya membaca Fatihatul Kitab dan Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali tuh. Bahkan ditentuin tuh sholat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban
setiap rakaat baca Fatihatul Kitab, baca kulhu sebanyak 10 kali gitu ya, Fatihatul Kitab dan kulhu 10 kali, dan ia bersabda, wahai Ali, barang siapa dari hambaku melaksanakan sholat ini, salat-salat ini, kecuali Allah akan menunaikan baginya seluruh keperluan yang ia minta. Wah, yang kedua ada tuh dalilnya juga. Oke, yang ketiga, ada lagi dalilnya. Bun. Lagi-lagi ada yang ketiga. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 1000 kali pada 100 rakaat, maka ia tidak akan keluar dari dunia sehingga Allah mengutus kepadanya dalam tidurnya, mimpinya, 100 malaikat menghampirinya dan memberi kabar gembira surga, 30 malaikat mengamankannya dari neraka, 30 lagi memelihara dari kesalahan, dan 10 lagi memperdayakan orang yang musuhnya. Sebentar ya, minum dulu. Alhamdulillah. Oke, jadi ada yang ketiga, hadisnya itu. Hadis keempat juga ada lagi. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, ia membaca Qul huwallahu ahad pada setiap rakaat sebanyak 30 kali, maka ia tidak akan keluar sebelum terlebih dahulu melihat tempat duduknya di surga dan memberi syafaat atau menyelamatkan 10 orang dari keluarganya. Ada hadis keempat, ada hadis kelima. Nah, berikutnya masalahnya gini. Memahami sesuatu, memahami Quran, memahami sunnah, nggak bisa asal. Oke, ada syaratnya. Maka waktu itu Akang udah bahas. Gimana cara memahaminya? Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan pemahaman sahabat, Quran dengan pemahaman tabi'in, akhirnya baru bisa memahamkan. Dan dengan kaidah-kaidahnya sebenarnya. Dan kemarin kita udah bahas, kenapa sih kita bahas kaidah fikih? Kita tahu sebenarnya, kaidah fikih ini ada untuk apa? Akang ulang lagi, ada dibuat atau bukan? Bukan. Kaidah fikih ini ada penyimpulan dari para ulama tentang sesuatu gitu. Allah tidak akan mungkin ketika suatu hari bilang boleh, suatu ketika bilang nggak boleh. Allah nggak akan mungkin bertentangan seperti itu. Nabi Muhammad SAW pun nggak mungkin bertentangan seperti itu. Maka kita pasti bisa menyimpulkan dari perkataan, dari firman Allah, dari sabda Allah Azza wa Jalla, dan dari sabda Nabi Muhammad SAW, ketika ada suatu masalah, kita pasti bisa menyimpulkannya, oh Rasulullah bilang kayak gini, oh Allah berfirman ini, oh Rasulullah bersabda ini, ketika itu kayak gini, ketika ini, akhirnya bisa disimpulkan. Makanya muncul segala sesuatu tergantung dari niat. Kalau ada yang madorot, lebih baik tinggalkan. Oh, adat bisa dijadikan sumber hukum, itu muncul dari situ. Jadi sekali lagi bukan ditambah-tambahkan, bukan. Para ulama nggak akan mungkin menambahkan, karena nggak bisa gitu ya. Kita nggak punya wewenang untuk itu. Yang bisa adalah kita mempelajari, kita mencoba menyimpulkan, akhirnya ada. Makanya ada 5 kaidah utama, ada 40 kaidah yang disepakati gitu, dan ada kaidah-kaidah yang lain gitu ya. Nah, itu ada untuk apa sekali lagi? Untuk ketika berhadapan dengan suatu masalah, akhirnya bisa menyimpulkan sendiri. Kalau masalah itu berhubungan dengan Indonesia, berhubungan dengan Bandung, ada orang-orang yang memang lebih kompeten di bidangnya, oke? Tapi ada juga kan sesuatu yang memang berhubungan dengan kita gitu. Berhubungan dengan kita langsung. Maka kita juga minimal harus tahu gitu. Oh, ternyata ada yang kayak gini, oh ada yang kayak gini. Walaupun kita nggak tahu, nggak terlalu detail ya, nggak terlalu gimana caranya akhirnya, oh asal mulanya apa, akhirnya muncul kaidah ini kayak gimana, kita langsung tahu kaidahnya aja. Maksudnya kaidahnya apa dan kita bisa langsung pakai. Nah, ada orang-orang yang ketika ada dalil malah langsung apa? Malah langsung menyimpulkan, kan masalah gitu. Makanya kayak waktu itu salah satu contoh yang sering Akang utarakan, fawailul lil musallin. Kalau kita cuma lihat satu firman Allah itu aja, celaka orang yang sholat, maka kenapa kita sholat? Gitu kan? Tapi kan masalahnya bukan gitu. Oh, baca ayat setelahnya. Alhamdulillah ini mah kan ada langsung. Allah bilang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi khusus ketika memang nggak ada kalimat yang lain fawailul lil musallin, maka generalnya sholat itu adalah
Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tapi ketika dikhususkan, nah ini ada yang mutlak, umum, ketika dikhususkan, alladzina hum an salatihim sahun, khusus orang yang sholatnya sahun, maka yang umum itu harus ditarik ke yang khusus. Tapi poinnya yang pengen akang tekankan, nggak bisa motong-motong. Bahkan ada juga yang kemarin, waktu itu kita udah bahas, Akang, Wildan, sama Rangga, sama Faiza, bahas tentang madhab ittiba dan taklid. Ada yang bilang taklid itu boleh, dalilnya ada, tapi dia motong. Ada satu hadis yang besar, dia potong, tuh kan harus taklid. Justru di dalil itu, kalau kita ngomong secara seluruhan dalil itu, hadis itu, justru memberitahu bahwa taklid itu nggak boleh, yang harus itu adalah ittiba. Nah, kita balik lagi ke sini, ternyata, ini ada bantahan. Pertama, nih, dalam penafsiran Ad-Dukhan ayat 34-35, sebenarnya Ibnu Katsir menjelaskan, mengatakan bahwa Allah berfirman tentang Al-Quranul Azim, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam malam yang penuh barokah, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, justru itu. Bukan masuknya malam nisfu Sya'ban. Jelaskan ya? Jadi siapa yang menjelaskan itu? Kan nggak jelas gitu. Berarti kalau pakai ayat yang pertama, Ad-Dukhan ayat 34 sampai 35, udah nggak bisa kepake. Kebayang ya? Nggak bisa kepake bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang spesial gitu ya. Yang nggak bisa dipakai gitu. Oke, tapi kan ada lagi hadis yang satu, hadis kedua, hadis ketiga, hadis oke. Bantahan hadis pertama, ternyata hadis itu doif. Doifnya apa? Makanya waktu itu kita bahas 3 ya. Sanad, matan, rawi. Ada sanadnya, ada matannya, ada rawinya. Sanad itu dari Rasulullah ke sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga Bukhari atau Muslim dan para imam hadis. Matan itu isinya bertentangan nggak dengan hadis-hadis yang sahih. Justru hadis yang sahih itu bilangnya nggak boleh haram, ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Secara garis besar kayak gitu. Yang terakhir, rawinya. Ternyata ini ada rawi. Namanya Abu Syabrah, yang mana ia itu menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Ma'in, ia itu suka memalsukan hadis. Kan udah jelas tuh. Hadis pertama ditolak. Ada hadis kedua. Oke, lihat hadis kedua. Hadis kedua juga doif, karena ada 2 orang rawi, yaitu Laif bin Abu Sulaim dan Ali bin Al-Hasan. Nggak bisa. Jadi, ini nih, Ibnu Adi berkomentar, Ali bin Al-Hasan, hadis-hadisnya batil, tuh nggak bisa dipakai. Kalau Imam Yahya bin Ma'in dan Imam An-Nasai berkomentar, Laif bin Abdus Sulaim itu doif. Berarti hadis yang kedua nggak bisa dipakai. Hadis yang ketiga, malah hadis yang ketiga ini susunan perawinya terdapat perawi yang majhul. Maka Ibnu Jauzi berkomentar, kami tidak ragu-ragu lagi bahwa hadis ini adalah maudhu. Maudhu itu apa? Palsu. Hadis pertama doif, hadis kedua doif, hadis ketiga majhul. Nah, ada kan hadis keempat, hadis keempat. Hadis ini doif juga karena ada rawi yang majhul dan juga terdapat Baqiyah dan Laits yang mana keduanya adalah doif. Ada yang terakhir, hadis yang kelima. Hadis yang kelima pun juga doif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, hadis ini palsu, maudhu. Sanadnya terdapat kegelapan di sanadnya, membuat hadis ini maudhu. Tapi jelas berarti, semua dalil, ada nggak dalilnya? Ada. Masalahnya dalilnya semuanya nggak bisa dipakai. Ini salah satu contoh, gitu ya. Ini salah satu contoh. Tapi ini bukan contoh yang usul fikih ya, ini contohnya yang tentang studi kasus. Ada orang yang bilang bahwa ada nisfu Sya'ban itu, dia punya argumentasinya. Jadi ini materi yang berbeda. Jadi yang pertama kita bahas tentang surat Al-Imran tadi. Semoga kalian juga coba untuk menghafalkannya lagi. Yang kedua, tadi kita bahas tentang kaidah fikih yang keempat dan kelima, tentang kemadharatan dan adat. Dan yang keempat, kita bahas tentang nisfu Sya'ban. Ini studi kasus. Ketika ada yang kayak gini, boleh nggak dilakukan? Dan kesimpulannya nggak boleh. Jadi nih, ini sebenarnya ada, bahkan di sini dibahas sebenarnya. Dibahas apa? Yang dibahas itu ininya nih. Nah, sejarah mulai terjadinya sholat nisfu Sya'ban. Sebenarnya kalau ada sesuatu yang baru, masalahnya ibadah ya.
khusus masalah ibadah, kalau ada yang baru, maka itu masuk ke dalam hadis tentang bid'ah. Nggak boleh. Baru kesimpulannya kayak gimana ya? Kesimpulannya tadi berdasarkan bantahan-bantahan dapat disimpulkan bahwa nggak ada. Tapi malam-malamnya boleh nggak sholat? Ya boleh, sama seperti sholat tengah bulan di bulan-bulan yang lain, sama seperti sholat malam di hari-hari yang lain, ya silahkan ada. Silahkan sholat, silahkan zikir, silahkan saum pada siang harinya. Tapi nggak memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sama aja, sama gitu. Poinnya itu ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, stop presenting. Udah di screenshot ya sama Rangga kehadiran. Oke, itu ya. Kalau nggak ada, ini sebenarnya ada terakhir. Ini perenungan di akhir pertemuan kita. Ada salah satunya judulnya adalah tentang sebentar, apa milihnya yang mana sih? Yang ini aja. Sebelum segalanya berakhir. Ini ada salah satu buku judulnya Berjuang di Dunia Berharap Pertemuan di Surga. Diawali dengan hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kayak gini. Dari Abu Daud. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Tanya seorang sahabat suatu ketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau mati dan lidahmu basah dalam zikrullah. Engkau mati dan lidahmu basah dengan zikrullah. Kita mulai ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meninggalkan dalam keadaan zikrullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada kita untuk meninggal dalam keadaan zikrullah. Menjadikan akhir batas usia kita dengan zikrullah. Menuntaskan seluruh peran kita dalam hidup dengan zikrullah. Mengakhiri seluruh kesibukan dan pekerjaan kita di dunia dengan zikrullah. Menutup semua ucapan lisan dalam keadaan basah dengan zikrullah. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Tanya seorang sahabat suatu ketika. Rasulullah SAW menjawab, engkau mati dan lidahmu basah dengan zikrullah. Zikrullah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Jika hati tidak diisi dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ia pasti diisi dengan cinta kepada makhluk lain. Bila kita bertanya pada diri sendiri, cintakah kita kepada Allah? Cintakah kita kepada Allah? Tanya kepada diri sendiri, sebenarnya kita cinta nggak sih sama Allah? Jawabannya adalah dengan mengukur sebatas apa zikrullah yang kita lakukan. Sungguh banyak kisah akhir kehidupan seseorang yang telah kita peroleh. Tidak terhitung pelajaran sangat berharga yang kita rasakan dari kematian mereka. Bagaimana keadaan mereka tatkala meninggal dunia? Bagaimana mereka mengakhiri hidup mereka? Apa yang ia lakukan dalam detik-detik terakhir usianya? Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi, dalam kitabnya menuturkan, salah satu kisah akhir hidup seorang pedagang bahan pakaian, dia mengatakan seperti ini, bahan ini bagus, bahan ini akan kubeli sesuai dengan harganya. Bahan ini murah harganya segini dan segini. Sampai akhirnya ia mati. Ada orang-orang yang hembusan nafas akhirnya menyebutkan harta kekayaannya. Menyebutkan orang yang dicintainya. Menyebutkan dosa-dosanya. Bahkan menyanyikan lagu-lagu orang yang banyak berbuat dosa dan sebagainya. Ada juga orang yang mengisi waktu akhir hidupnya dengan kalimat tauhid, ayat-ayat Al-Quran, doa, istighfar, fikir. Orang yang sibuk dengan Allah, dengan zikrullah, dengan cinta Allah dalam hidupnya akan sangat merasa perlu dengan itu semua tatkala ruh keluar dari dirinya menuju Allah. Ini dikutip dari kitab Thariqul Hijaratain wa Babus Sa'adatain, Ibnu Qayyim, halaman 308. Itulah yang disebutkan para salafus soleh sebagai kenikmatan tak terbandingkan dalam kehidupan dunia. Ada yang berkata seperti ini, kasihan sekali orang yang merasa hidup di dunia
tapi meninggalkan dunia tanpa belum merasakan nikmatnya sesuatu yang paling nikmat di dunia. Ada yang bertanya kepada dia, apa sesuatu paling nikmat di dunia? Dia menjawab, cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Jawabul Kafi. Oke, teman-teman renungkanlah apa yang kira-kira kita lakukan saat menjelang kehidupan kita berakhir. Apa kalimat-kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita harus menyudahi semua kesempatan untuk beramal soleh dalam kehidupan ini? Bagaimana perkataan orang-orang yang kita kenal tentang kita setelah kita mati? Dengarkanlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat datang kepada orang yang akan meninggal. Jika orang itu adalah orang salih, maka malaikat akan berkata, keluarlah, wahai jiwa yang baik, yang di dalam jasad yang baik. Bergembiralah dengan rauh dan roihan, serta Rob yang tidak marah. Malaikat akan terus mengatakan itu sampai ruh tersebut keluar naik ke langit, dan langit pun terbuka untuknya. Dikatakan, siapa ini? Mereka mengatakan fulan. Lalu dikatakan kepadanya oleh para malaikat, selamat datang jiwa yang baik yang ada dalam jasad yang baik. Masuklah dengan penuh pujian, bergembiralah dengan ruh dan roihan dan Rabb yang tidak marah. Kata-kata itu terus-menerus dikatakan sampai ruh tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Akang lanjutin ya, nggak apa-apa ya, sampai 17, udah 17-11, nggak apa-apa, Akang lanjutin sedikit lagi. Oke. Jika akhir hidup kita itu tiba, yang tidak pernah kita ketahui kapan datangnya, ketika itulah pintu kesempatan beramal ditutup. Tak pernah ada lagi pilihan lain bagi kita. Apakah kita akan beramal taat atau melakukan dosa? Tak pernah ada lagi waktu untuk kita melakukan amal soleh atau keburukan. Tak pernah akan ada lagi suasana kita giat atau malas melakukan ibadah. Semua sudah selesai. Tidak peduli sedikit pun apa persiapan yang sudah kita pupuk. Tak peduli sedikit pun dengan amal apa sudah kita lakukan. Dengan amal yang sudah kita lakukan apa saja. Dan sejak itulah kita akan melewati fase kehidupan lain dalam kehidupan yang sesungguhnya. Fase hidup yang gelap. Dan di saat itu hanya amal-amal kita yang akan menerangi jalan. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata tentang ini. Kegelapan itu ada 5. Masing-masing ada penerangnya. Dosa itu kegelapan. Lenteranya adalah taubat. Kuburan itu kegelapan. Lenteranya adalah salat. Timbangan mizan. Timbangan di hari kiamat itu gelap. Penerangnya adalah la ilaha illallah. Sirat di hari akhir itu gelap. Penerangnya adalah keyakinan dan iman. Akhirat itu sendiri gelap. Penerangnya adalah amal yang salih. Oke, itu aja. Semoga menjadi perenungan untuk kita pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, walaupun punten sudah lebih 13 menit, semoga bermanfaat. Kita sudah dapat banyak hal di hari ini. Yang penting, jangan lupa untuk dinotulensikan. Insya Allah nanti ini akan direkam kan ya. Akan di-share juga, didengarkan lagi. Semoga salah satunya jadi ya bisa menjadi pengingat kita di suatu hari nanti ketika kita lupa. Mungkin kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah mencatat ini pertemuan kali ini dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.